Berisikan anggota didominasi oleh generasi milenial Kota Sukabumi. Komunitas Merangkul Sukabumi memberikan dukungan politiknya kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi Dida Sembada. Sabrina Ristawan, salah seorang anggota Merangkul Sukabumi, mengatakan sosok paslon Fahmi Dida sangatlah dibutuhkan oleh para generasi milenial di Kota Sukabumi saat ini. Menurutnya, semenjak kepemimpinan Ahmad Fahmi di 5 tahun kebelakang, telah terbukti banyak program yang diluncurkan pemerintah daerah Kota Sukabumi saat itu, yang dapat mengakomodir dan menjadi wadah bagi para generasi milenial di Kota Sukabumi. Karena kami sebagai kaum milenial, khususnya di Kota Sukabumi, sangat apresiasi dengan kegiatan-kegiatan Pak Fahmi. Contohnya banyak juga kegiatan anak-anak muda yang Pak Fahmi selalu datang, selalu memberi wadah untuk kami, selalu mengapresiasi kami. Contohnya ada beberapa kegiatan yang contohnya Sukabumi Creative Hub, dari atlet-atlet dari sport, ada e-sport, ada selain sport juga untuk anak-anak muda. Selaku anggota Merangkul Sukabumi, Sabrina turut mengajak kepada para generasi milenial di Kota Sukabumi lainnya untuk turut memenangkan pasangan Ahmad Fahmi dan Dida Sembada pada Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Khususnya karena ini dari beberapa partai, khususnya dari partai PKS, Gerindra, PKB, Partai Perindo, dan juga Umat. Jadi kita di sini menggabungkan anggota-anggota milenial dari beberapa partai tersebut digabungkan untuk kami, dan pastinya pasti ribuan. Dan untuk kedepannya, karena kita ada sekarang kita sedang membuat program yang namanya Merangkul Sukabumi. Nah, kita akan merangkul semua anak muda di Kota Sukabumi khususnya. Sementara itu, berdasarkan data pemilih sementara yang ada di Kota Sukabumi saat ini, pertambahan jumlah pemilih dari generasi milenial memang cukup signifikan. Hal tersebut juga menjadi target utama dari paslon Fahmi Dida untuk mendapat meraih simpati para pemilih dari kalangan milenial di Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julfikar, Tim Liputan MGS TV melaporkan.